Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Amrina Rosyada, Siski Amelia, dan Nur Hikmah Paramadina akan mempresentasikan materi ilmu tasawuf tentang tasawuf falsafi Nusantara. Baik, yang pertama, latar belakang perkembangan tasawuf di Indonesia. Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia terkait erat dengan tasawuf. Peranan para sufi dalam dakwah Islam di Indonesia telah menyita secara kumulatif menegaskan signifikansi peranan tersebut. Bukti paling sederhana dari signifikansi ini adalah kenyataan bahwa hampir semua ulama terkemuka periode awal Islam di Indonesia seperti Hamzah Fansuri, Syams ad-Din al-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniri, Abdul Arraf as-Singkili, Muhammad Yusuf al-Makassari, dan lain-lain adalah para sufi. Huwas Abdullah menyebutkan beberapa bukti tentang besarnya peran para sufi dalam menyebarkan Islam pertama kali di Nusantara. Ia menyebutkan Syekh Abdullah Arif yang menyebarkan untuk pertama kali di Aceh sekitar abad ke-12 Masehi. Dalam perkembangan tasawuf di Nusantara, menurut Asy-Syumadi Asyra, tasawuf yang pertama kali menyebar dan dominan di Nusantara adalah yang bercorak falsafi, yakni tasawuf yang sangat filosofis dan cenderung spekulatif seperti Al-Ittihad, Hulul, dan Wahda al-Wujud. Kemudian pada abad ke-16 kitab-kitab klasik mulai ada dan dipelajari, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Melayu seperti kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Kemudian muncullah beberapa tokoh tasawuf asli Indonesia seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin ar-Raniri, Syekh Abdul Rauf Singkili, Abdus Somad al-Palembani, Syekh Yusuf al-Makassari. Selanjutnya, tokoh-tokoh sentral tasawuf dalam tasawuf Nusantara. Yang pertama, Syekh Hamzah Fansuri. Nama Syekh Hamzah Fansuri di kalangan ulama dan sarjana penyelidik keislaman di Indonesia tidak asing lagi. Hampir semua penulis sejarah Islam mencatat bahwa Syekh Hamzah Fansuri dan muridnya Syekh Samsuddin Sumatrani adalah tokoh sufi yang sepaham dengan Al-Halaj, faham hulul, ittihad, mahabbah, dan lain-lain. Sufi yang jelas-jelas berpengaruh luar biasa dalam kehidupan intelektual Al-Fansuri adalah Muhyiddin Ibnu Arabi. Akan tetapi karya-karya Al-Fansuri juga menunjukkan bahwa dia akrab dengan ide-ide para sufi semisal Al-Jili, wafat pada 832 Hijriah atau 1428 Masehi, dan Attar yang wafat pada 618 Hijriah atau 1221 Masehi, dan Rumi yang wafat pada 672 Hijriah atau 1273 Masehi, dan lain-lain. Selanjutnya, Syekh Yusuf Makassari. Seorang tokoh sufi yang berasal dari Sulawesi ialah Syekh Yusuf Makassari. Beliau dilahirkan pada 8 Syawal 1036 Hijriah atau bersamaan dengan 3 Juli 1629 Masehi. Untuk diri sebesar ini, ia dinamakan dengan Muhammad Yusuf, diberi gelar juga dengan Tuanku Samalaka, Abdul Mahasin, Hidayatullah, dan lain-lain. Naluri atau fitrah pribadinya sejak kecil telah menampakkan diri cinta akan pengetahuan keislaman. Dalam tempo relatif singkat, Al-Quran 30 juz telah tamat dipelajarinya. Lancar benar tentang Al-Quran dan mungkin beliau termasuk seorang penghafal, maka dilanjutkannya pula dengan pengetahuan-pengetahuan lain yang berhubungan dengan itu, dimulai dengan ilmu nahwu, ilmu shorof, kemudian meningkat hingga ke ilmu bayan, mani, badi, balaghah, mantik, dan sebagainya. Beriringan dengan ilmu-ilmu yang disebut ilmu alat itu, beliau belajar pula ilmu fikih, ilmu usuluddin, dan ilmu tasawuf.
Namun walaupun demikian adanya, tiadalah dapat dibantah bahwa Syekh Yusuf juga mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, seumpama ilmu hadis dan sekte-sektenya, juga ilmu tafsir dalam berbagai bentuk dan coraknya, termasuk ilmu asbabun nuzul, ilmu tafsir, dan lain-lain. Karangan-karangan Syekh Yusuf Tajul Halwati yang berbahasa Arab mungkin merupakan salinan tulisan tangan yang telah diserahkan oleh Haji Muhammad Nur, yang tidak lain adalah salah seorang keturunan Khatib di Bone dan mungkin adalah keturunan Syekh Yusuf sendiri. Yang selanjutnya, Syekh Abdur Rauf As-Singkili. Nama lengkapnya Abdur Rauf Singkel, dalam ejaan bahasa Arab disebut Abd Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fanshuri Al-Singkili. Selanjutnya akan disebut Abdur Rauf, adalah seorang Melayu dari Fangsur, Singkil atau Singkel di wilayah pantai barat Laut Aceh. Abdur Rauf telah menghasilkan berbagai karangan yang mencakup bidang fikih, hadis, tasawuf, tafsir Al-Quran, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Beberapa karangan yang dihubungkan dengan Abdur Rauf di bidang tasawuf antara lain Tambih Al-Manshi Al-Mansub ila Thoriq Al-Kusyasi, atau pedoman bagi orang yang menempuh tarekat Al-Kusyasi yang berbahasa Arab, Umdah Al-Muttajin ila Suluk Maslak Al-Mufarridin, atau pijakan bagi orang-orang yang menempuh jalan tasawuf dalam bahasa Melayu, Sulam Al-Mustafidin, atau tangan setiap orang yang mencari faedah dalam bahasa Melayu, piagam tentang zikir dalam bahasa Melayu, Kifayah Al-Muhtajin ila Masyrab Al-Muwahhidin Al-Qalin bil Wahdah Al-Wujud, atau bekal bagi orang yang membutuhkan minuman ahli tauhid penganut wahdatul wujud dalam bahasa Melayu. Selanjutnya, Nuruddin Ar-Raniri. Nuruddin Ar-Raniri lahir di kota Ranir, pantai Gujarat, India. Tahun kelahirannya tidak diketahui, tetapi banyak ahli yang memperkirakan ia lahir di akhir abad 16. Guru yang paling berpengaruh adalah Abu Nafs Sayyid Imam bin Abdullah bin Syaiban, seorang guru tarekat Rifaiyah. Mengenai ketuhanan, Ar-Raniri berupaya menyatukan paham mutakalimin dengan paham para sufi yang diwakili oleh Ibnu Arabi. Ia berpendapat ungkapan wujud Allah dan alam esa berarti alam ini merupakan sisi lahir dari hakikat batin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dimaksud Ibnu Arabi. Tetapi hakikatnya alam ini tidak ada, yang ada adalah wujud Allah yang esa. Jadi ia berpendapat bahwa alam ini tidak bisa dikatakan berbeda dengan Allah atau bersatu dengan Allah. Alam ini merupakan tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh Nawawi Al-Batani, lahir dengan nama Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Ulama besar ini hidup dalam tradisi keagamaan yang sangat kuat. Di usia beliau yang belum lagi mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang. Dalam bidang tasawuf, ia memiliki konsep yang identik dengan tasawuf ortodok. Pandangan tasawufnya mesti tidak tergantung pada gurunya, Syekh Hatib Sambas, seorang ulama tasawuf asal Jawi yang memimpin sebuah organisasi tarekat. Bahkan tidak ikut menjadi anggota tarekat. Namun ia memiliki pandangan bahwa keterkaitan antara praktek tarekat, syariat, dan hakikat sangat erat. Untuk memahami lebih mudah dari keterkaitan ini, Nawawi mengibaratkan syariat dengan sebuah kapal, tarekat dengan lautnya, dan hakikat merupakan intan dalam lautan yang dapat diperoleh dengan kapal berlayar di laut. Selanjutnya, Hamka, atau nama lengkapnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, lahir di Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908 dan wafat pada 24 Juli 1981. Adalah seorang penulis dan ulama terkenal Indonesia.
Ayahnya ialah Syekh Abdul Karim bin Amrullah yang dikenal sebagai Haji Rasul, yang merupakan pelopor gerakan Islah atau Tajdid di Minangkabau. Selanjutnya, Wali Songo. Wali Songo yang sangat berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya Tanah Jawa, mempunyai andil yang besar dalam gerakan tasawuf kepada masyarakat. Pada abad ke-12 Masehi, peran ulama tasawuf sangat dominan di dunia Islam. Hal ini antara lain disebabkan pengaruh pemikiran Islam Al-Ghazali yang berhasil mengintegrasikan tasawuf ke dalam pemikiran keagamaan mazhab sunnah wal jamaah, menyusul penerimaan tasawuf di kalangan masyarakat menengah. Abdul Hadi W.M. dalam tesisnya menulis kitab tasawuf yang paling awal muncul di Nusantara ialah Bahar al-Lahud atau Lautan Ketuhanan, karangan Abdul Arif. Isi kitab ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang wujudiyah Ibnu Arabi dan ajaran persatuan mistikal atau fana al-halaj, sehingga sejarah mencatat di samping Wali Songo sebagai pengusung tasawuf Sunni, juga muncul Syekh Siti Jenar sebagai penyebar tasawuf falsafi dengan ajaran manunggaling kawula Gusti. Aliran tasawuf yang berkembang pada zaman Wali Songo dikelompokkan menjadi dua, yaitu tasawuf Sunni dan tasawuf falsafi. Selanjutnya, Syekh Samsuddin bin Abdillah As-Sumatrani. Beliau adalah seorang keturunan ulama. Ayahnya bernama Abdullah As-Sumatri dan mendapat pendidikan kesufian dari Syekh Hamzah Fansuri. Samsuddin Sumatrani dikenal dengan nama Samsuddin Pasai. Ia pernah belajar ilmu tasawuf pada Syekh Hamzah Fansuri dan Sunan Bonang di Jawa. Di antara karya-karyanya adalah Jawahirul Haqaiq, Tambihut Tulab fi Ma'arifati Malikil Wahhab, Risalatul Bawinatil Mulahasbatil Muwahdin alal Muhtadi fi Dzikrillah, Kitab Al-Halaqah dan Nur Al-Daqaiq, Sir Al-Arifin, Mir'at Al-Iman, Dzikr Al-Dairah, Kausai Al-Adna, Mir'at Al-Qulub, Syariat Mir'at Al-Qulub, Kitab Usul Al-Tahqiq, dan lain-lain. Selanjutnya, Syekh Abdus Samad Al-Falimbani. Ia termasuk seorang sufi, putra dari seorang ulama tasawuf yang terkemuka di zamannya bernama Syekh Abdul Jalil bin Abdul Wahab bin Syekh Ahmad Al-Mahdan Al-Yaman. Dari beberapa ungkapannya, ia sering mengatakan seorang sufi tidak boleh belajar dan berzikir saja, tetapi ia harus tampil membela agama Islam dengan perjuangan fisik. Karena itu, ia gugur di medan peperangan ketika ia turut memimpin pasukan muslim melawan Siam atau Muatai yang hendak melenyapkan agama Islam. Selanjutnya, Syekh Budin. Beliau merupakan penduduk asli Minangkabau, lahir pada tahun 1056 Hijriah atau 1646 Masehi dan meninggal pada bulan Syafar 1111 Hijriah atau 1693 Masehi. Murid dari Syekh Abdur Rauf Singgal yang berpaham Syafi'i. Beliau mendirikan madrasah dan mengajar di Ulakan. Di antara murid-murid yang pernah belajar dengan beliau adalah Tuanku Masingan Nantuwo dan Tuanku Imam Bonjol. Demikian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bergabung di grup WA Ilmu Tasawuf Kelas I. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.